Kegagalan hati memunculkan kejahatan. Modus baru perdagangan orang mengancam kemanusiaan. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Triwahyuni dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 1B dengan NPM 2486206027. Video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan. Sebelumnya, perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana perdagangan orang atau yang disingkat TPPO adalah bentuk kejahatan yang mengarah pada eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, baik di dalam negeri maupun antar negara. TPPO mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, perbudakan seksual, pernikahan paksa, dan eksploitasi ekonomi. Kejahatan ini menjadi salah satu masalah global yang terus berkembang dengan dampak yang merugikan bagi korban yang seringkali terjebak dalam kondisi yang sangat sulit dan tidak manusiawi. Fenomena perdagangan orang telah menjadi masalah yang serius dan banyak negara, termasuk Indonesia, yang merupakan salah satu negara asal korban TPPO. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kurangnya kesempatan kerja membuat individu, terutama perempuan, rentan terhadap tawaran-tawaran palsu yang mengiming-iming kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Modus operandi sindikat perdagangan orang pun semakin beragam dan canggih, mulai dari perekrutan tenaga kerja ilegal, pernikahan palsu, hingga pengiriman pekerja migrasi yang tidak melalui prosedur yang sah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping terungkapnya kasus modus perdagangan orang yang terjadi pada tanggal 5 November 2024 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Modus baru terungkap ini bermula ketika petugas di Bandara Soekarno-Hatta mencurigai seorang perempuan warga negara Indonesia atau WNI yang tampak mencurigakan saat akan melakukan
perjalanan internasional. Petugas menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam perjalanan perempuan tersebut, karena terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen perjalanan dan tujuan keberangkatannya. Setelah diperiksa lebih lanjut, petugas melakukan interogasi terhadap perempuan tersebut. Dalam pemeriksaan, perempuan ini mengaku bahwa ia hendak pergi ke Cina untuk menemui calon suami yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Saat ditanya lebih lanjut mengenai identitas calon suaminya, perempuan ini mengaku bahwa calon suaminya adalah warga negara Cina, tetapi ia tidak mengenal orang tersebut secara pribadi. Penyidik kemudian mendalami lebih jauh keterangan korban dan menemukan bahwa perempuan ini dijanjikan untuk menikah dengan seorang pria asal Cina. Namun yang menarik, ia tidak tahu siapa yang akan menjadi suaminya, dan tidak ada komunikasi sebelumnya dengan orang tersebut. Tersangka yang berinisial KA berumur 24 tahun yang berperan sebagai perekrut korban, menjanjikan gaji bulanan sebesar 30 sampai 35 juta hingga korban setuju untuk menikah di Cina. Namun korban tidak diberitahu secara rinci mengenai siapa yang akan menjadi suaminya atau bagaimana kehidupan di Cina nanti. Korban hanya diberi janji uang yang sangat besar, yang seringkali menjadi daya tarik bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Proses perjalanan korban juga sangat mencurigakan. Ternyata korban tidak langsung diberangkatkan ke Cina sebagai bagian dari trik untuk mengelabui petugas imigrasi. Korban terlebih dahulu dibawa ke Malaysia untuk transit sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Cina. Transit melalui Malaysia ini sengaja dilakukan untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dan mengelabui pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka KA yang berasal dari Kabupaten Tangerang. Dalam penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa sindikat ini sudah
mudah beroperasi secara sporadis dan melibatkan beberapa individu lainnya. Tersangka KA diketahui telah melakukan aksi serupa lebih dari 3 kali dengan menggunakan cara yang sama untuk mengirimkan korban ke luar negeri melalui jalur ilegal dan dengan dokumen yang mencurigakan. Dalam kasus ini, sindikat tidak hanya menggunakan pernikahan palsu, tetapi juga pemalsuan dokumen untuk mengelabui petugas imigrasi. Sebelumnya, sindikat ini pernah menggunakan buku nikah palsu untuk mengelabui petugas saat pemeriksaan di imigrasi. Namun, dalam kasus terbaru ini, mereka tidak menggunakan buku nikah palsu, melainkan metode transit di Malaysia. Setelah penyidikan lebih lanjut, polisi berhasil mengungkap bahwa korban dan beberapa individu lain yang terlibat dalam sindikat ini adalah bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Mereka dijanjikan kehidupan yang lebih baik, tetapi kenyataannya mereka bisa saja jatuh ke dalam eksploitasi atau kerja paksa di Cina. Tersangka KA bersama dengan 2 tersangka lainnya berinisial AD 24 tahun dan AT 33 tahun ditangkap dan dijerat dengan pasal 83 JO pasal 33 nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar. Dari kejadian ini memunculkan berbagai dampak baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Yang pertama, dampak yang terjadi pada korban, diantaranya korban bisa saja mengalami kekerasan fisik seperti penyiksaan atau pemukulan. Selain itu, mereka juga bisa dimanipulasi secara emosional, seperti dihina atau diancam. Korban juga bisa dipaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah atau bahkan tanpa dibayar. Dengan ini, korban akan mengalami trauma yang mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka mungkin cemas, depresi, atau takut berlebihan akibat kejadian yang mereka alami. Trauma ini bisa berlangsung lama dan memengaruhi kesejahteraan mereka terhadap eksploitasi. Korban juga akan kehilangan kepercayaan pada orang lain dan sistem sosial.
Mereka merasa disakiti dan sulit untuk mempercayai orang lain atau mempercayai sistem hukum yang ada. Yang kedua, pada pelaku eksploitasi, itu bisa dijatuhi hukuman penjara yang berat, misalnya selama 15 tahun dan denda 15 miliar. Ini adalah hukuman yang berlaku sebagai efek jerah dan untuk melindungi masyarakat. Pelaku akan kehilangan reputasi dan nama baik mereka setelah tindakan mereka terungkap. Masyarakat akan melihat mereka sebagai orang yang tidak etis dan tidak bisa dipercaya, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Jika pelaku adalah bagian dari jaringan kriminal, mereka juga akan kehilangan akses ke jaringan tersebut. Hal ini membuat mereka terisolasi dan tanpa dukungan yang sebelumnya mereka miliki. Nah, yang selanjutnya, setelah kejadian eksploitasi, masyarakat juga akan menjadi lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi bahaya serupa. Mereka menjadi lebih peka terhadap situasi yang bisa membahayakan kelompok rentan seperti pekerja migran. Masyarakat dan pemerintah akan lebih mendorong penguatan aturan yang melindungi pekerja migran dan eksploitasi. Peraturan baru mungkin diperkenalkan untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Dengan eksploitasi ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Secara sosial, hubungan antar individu bisa terganggu dan rasa saling percaya berkurang. Secara ekonomi, dampak eksploitasi dapat mengurangi produktivitas dan menambah beban biaya untuk menangani masalah ini. Adapun berbagai upaya untuk menangani ataupun mencegah perdagangan orang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah untuk menangani dan mencegah perdagangan orang serta mendukung korban. Yang pertama adalah meningkatkan edukasi dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara melindungi diri. Nah, pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya perdagangan orang dengan meningkatkan edukasi tentang bahaya perdagangan orang. Masyarakat dapat lebih
waspada terhadap tanda-tanda potensi eksploitasi. Program pendidikan ini dapat melibatkan kampanye informasi yang menjelaskan cara-cara pelaku perdagangan orang beroperasi, bagaimana mereka menipu korban, serta cara-cara untuk melindungi diri melalui pelatihan dan penyuluhan yang menyasar individu dan kelompok rentan, seperti pekerja migran, remaja, dan perempuan. Masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi situasi berbahaya dan mengambil tindakan preventif. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan lebih banyak orang dapat menghindari menjadi korban perdagangan orang. Yang kedua adalah memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Penting untuk memperkuat pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melibatkan perdagangan orang. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan organisasi internasional untuk melakukan pemantauan secara lebih ketat, baik di dalam negeri maupun di perbatasan negara. Selain itu, untuk memberikan efek jerah kepada pelaku, sangat penting untuk meningkatkan sanksi terhadap perdagangan orang. Hal ini bisa berupa hukuman penjara yang lebih berat, denda yang besar, atau bahkan sanksi sosial untuk mengurangi jumlah pelaku dan menurunkan tingkat kejahatan ini. Dengan langkah-langkah tegas ini, diharapkan pelaku perdagangan orang akan lebih merasa takut dan lebih sulit untuk melakukan tindakan ilegal ini. Yang ketiga, memastikan proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran dilakukan secara legal dan aman. Proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran harus dilakukan dengan cara yang sah dan aman untuk menghindari mereka jatuh ke dalam situasi eksploitasi. Memastikan proses perekrutan dilakukan secara legal berarti bahwa setiap langkah dalam perekrutan pekerja migran harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk melalui
agen tenaga kerja yang terdaftar dan dipantau secara ketat. Selain itu, harus ada jaminan perlindungan terhadap pekerja migran, baik dari segi gaji yang adil, tempat tinggal yang layak, dan perlakuan yang manusiawi selama mereka bekerja di negara tujuan. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme yang jelas dan transparan bagi pekerja migran untuk memastikan mereka tidak mudah terjebak dalam jaringan perdagangan orang atau eksploitasi. Yang keempat adalah menyediakan layanan rehabilitasi dan dukungan bagi korban untuk melakukan kehidupan mereka. Korban perdagangan orang seringkali menghadapi trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan dukungan yang dapat membantu korban pulih. Rehabilitasi ini bisa berupa perawatan medis untuk mengatasi luka fisik, konseling psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma emosional, serta pelatihan keterampilan agar mereka bisa membangun kembali kehidupan mereka. Selain itu, dukungan hukum juga sangat diperlukan agar korban dapat memperoleh keadilan dan perlindungan dari ancaman atau intimidasi yang mungkin mereka hadapi setelah bebas dari eksploitasi. Layanan-layanan ini harus mudah diakses dan tersedia untuk semua korban agar mereka bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik dan bebas dari ketakutan. Demikian kronologi pengungkapan modus baru dalam perdagangan orang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat dalam pemberangkatan pekerja migran dan perlunya kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang. Untuk itu, penegakan hukum yang lebih tegas serta upaya edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita terhadap ancaman perdagangan orang. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.